Slank itu resmi berdiri di tahun 1983 di Jakarta dengan personil awal Bim Bim sebagai drummer, terus ada juga Denny BDN sebagai bassis, terus ada juga Erwan yang memainkan vokal, Kiki gitar, dan juga Bongki yang memainkan juga gitar. Jadi slang ini merupakan kependekan dari kata slengean dan menggunakan huruf K biar lebih keren. Lagu-lagu yang hits di kalangan milenial, tepatnya lagu-lagu band slang. Lagu yang pertama itu yang judulnya itu lagu Ku Tak Bisa, di mana lagu ini dengan untayan lirik yang menggambarkan sebuah permohonan kepada seseorang untuk mempertahankan hubungan percintaan. Jadi Bim Bim yang nama lengkapnya itu Bimo Setiawan Almazumi ini adalah musisi dan penulis lagu Indonesia. Ia merupakan anggota dan pendiri dari grup musik slang dengan posisi sebagai drummer, gitaris, bassis, dan juga vokalis. Hai teman-teman milenial semuanya, kita kembali lagi di program Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, bersama aku pastinya Putri Andriana. Teman-teman semuanya apa kabar nih dimanapun berada, yang lagi kerja, kuliah, aktivitas apapun, pokoknya harus semangat terus. Nah, sambil kalian aktivitas, mending kalian dengerin aku hari ini karena lagi-lagi aku seperti biasa akan ngasih kalian informasi yang pastinya menarik dan juga informatif. Nah, hari ini kita biasanya kan jalan-jalan, tapi hari ini kita mau mengenal salah satu band ternama yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan mengenal salah satu band legendaris yang ada di Indonesia, yaitu band Slank. Siapa sih yang nggak tahu dengan band Slank ya kan? Karena kalau misalnya kita dengar nama Slank itu pasti udah nggak asing lagi di telinga kita. Nah, pertama-tama aku mau bahas tentang asal-usul nama Slank dulu. Jadi buat yang belum tahu, Slank itu resmi berdiri di tahun 1983 di Jakarta dengan personil awal Bim Bim sebagai drummer, terus ada juga Denny BDN sebagai bassis, terus ada juga Erwan yang memainkan vokal, Kiki gitar, dan juga Bongki yang memainkan juga gitar. Nah, sebelumnya Bim Bim itu lebih dulu membentuk grup band yang bernama Cikini Stone Complex atau CSC bersama dengan teman-teman SMA-nya di perguruan Cikini Jakarta. Tapi begitu CSC ini bubar, Bim Bim mengajak sepupunya Denny BDN itu, Erwan dan Kiki, untuk kembali mendirikan sebuah grup musik yang awalnya itu diberi nama Red Evil. Nah, berbeda dengan CSC yang sering memainkan lagu The Rolling Stone, Red Evil ini justru lebih berani memainkan lagu sendiri dan lagu apa saja yang mereka suka. Meskipun lebih banyak lagu barat, terlebih Van Halen karena memang vokal Erwan ini dianggap mirip sama dengan David Lee Roth. Nah, kurang puas main dengan satu gitar aja, pada akhirnya Bim Bim mengajak Bongki Marcel yang merupakan gitaris Rese Band untuk ikut bersama dengan band Slank, dan akhirnya mereka pun sering manggung dengan memainkan lagu sendiri dan juga lagu Van Halen. Tapi karena lebih sering main di depan penggemar The Rolling Stone, akhirnya mereka juga kerap membawakan lagu Rolling Stone juga. Nah, sayangnya musik yang dimainkan ini nggak pernah bisa mirip sama aslinya, dan aksi panggung mereka itu sering dibilang selengean sama teman-teman yang selalu ikut ngeramein setiap Red Evil ini manggung. Di akhir tahun mereka pun sepakat pada akhirnya untuk mencari nama baru, dan tepatnya di perayaan Ultah Denny BDN. Nah, saat itu Bim Bim mengusulkan untuk menggunakan nama Red Eye saja, tapi setelah berdiskusi panjang akhirnya terpilihlah nama Slank yang terinspirasi dari kawan-kawan yang sering menyebut mereka cowok slengean. Jadi Slank ini merupakan kependekan dari kata slengean dan menggunakan huruf K biar lebih keren. Nah, setelah beberapa kali melakukan pergantian personil untuk mengisi kekosongan vokal, Bim Bim mencoba untuk mengajak sepupunya yaitu kakak yang saat itu telah ngeband bareng Lovina. Nah, lagu yang menjadi pilihan untuk diorbitkan dari album pertama Slank itu adalah Maafkan, di mana album tersebut berhasil menarik minat anak muda pecinta musik rock di tahun 90-an. Album ini pun laris di pasaran dan membuat Slank ini berhasil meraih penghargaan album dengan penjualan terbaik tahun 1991
sampai 1991 dalam BASF Awards yang sekarang itu dikenalnya Anugerah Musik Indonesia, tepatnya di kategori musik rock. Musik dan lirik yang bisa disajikan slang di album pertamanya dianggap mewakili isi kepala dari anak-anak muda Indonesia, dan slang pun dianggap sebagai simbol anti kemapanan namun penuh kecerdasan. Setelah sukses album pertama tadi, slang jadi sering tampil di berbagai acara, mulai dari acara kampus, televisi, hingga panggung luar kota. Nah, pada akhirnya slang ini juga menjadi salah satu grup musik yang paling berpengaruh di Indonesia. Kalau tadi kan nama slang itu terinspirasi dari orang-orang yang menyebut mereka itu cowok slengean gitu ya, cuman dipakein K biar lebih keren. Nah, sementara slanky itu julukan untuk perempuan yang slengean. Jadi kalau slang itu laki-laki, nah kalau yang perempuan itu slanky. Nah, ini dia aku mau bahas tentang fakta fans slang atau disebutnya itu slankers. Jadi awalnya slankers itu dibentuk pada tahun 1998, yang mana Slankers Club ini merupakan wadah slankers ketika slang melakukan konser pada tahun 98 di Kota Malang. Saat itu slankers masih belum memiliki wadah untuk mengakomodir dan mengarahkan mereka. Nah, Bunda Yvette saat itu yang merupakan manajer slang memiliki inisiatif untuk mengumpulkan mereka dan memberikan pengarahan hingga terbentuklah Slang Fans Club. Divisi Slang Fans Club ini yang pusatnya itu secara resmi dibentuk pada 2 Mei 2004 yang merupakan bagian dari PT Pulau Biru Production tuh. Fansnya aja ada PT-nya teman-teman ya. Jadi kalau kalian fans slangnya atau fans mendadak silakan gabung ke Slankers Fans Club tadi. Terus selanjutnya bukan hanya fans clubnya tapi ada juga Slankers Day. Jadi ternyata Slankers ini memiliki hari khusus yang dikenal Slankers Day dan dicetuskan oleh kakak. Di mana perayaannya tersebut pertama kali digelar pada 7 Juli 2008. Di mana mereka itu selalu hadir di konser slang, bahkan loyalitas pendukung atau fans slang ini sangat luar biasa. Bisa kita lihat dari kehadiran Slankers pada setiap event yang menjadikan slang sebagai bintang tamunya. Konser slang ini juga bahkan kerap dipenuhi oleh para Slankers. Nah, terus nih ternyata faktanya Slankers itu mencakup semua golongan. Menjadi Slankers itu tidak memiliki batasan usia juga ya, terus gender juga, status sosial maupun hobi. Dimana semua orang itu bisa menjadi Slankers. Bahkan ada artis ternama yang juga secara terbuka mengaku sebagai fans slang. Dimana artinya semua orang itu bisa menjadi Slankers karena lagu-lagu slang itu memang mudah dinikmati dan dinikmati setiap generasi maupun setiap kalangan. Terus ternyata faktanya lagi fans garis keras dari slang ini tuh sangat kreatif dan loyal. Ini dibuktikan dengan banyaknya jenis merchandise hasil dari kreativitas slankers. Mulai dari mug, topi, bendera, shawl hingga kaos bertema slang. Pokoknya semua merchandise itu seolah-olah merupakan atribut wajib bagi para slankers yang akan menghadiri konser sang idola. Makanya nggak heran kalau misalnya kalian nontonin konser slang atau misalnya event-event yang menjadikan slang sebagai bintang tamu itu nggak mungkin sepi, pasti rame. Bahkan bukan cuman orangnya aja yang rame, tapi mereka tuh juga bener-bener bikin rusuh, maksudnya rusuh dalam tanda kutip gitu ya, bener-bener bikin konsernya tuh jadi lebih hidup, kayak ikutan nyanyi, terus mereka tuh juga solid banget, jadi dimanapun selain konser, kemanapun selain event pasti itu mereka ada. Jadi kalau misalnya kalian mengaku sebagai fans slang, tapi kalian tidak sering datang ke event atau konser, ya mungkin kalian jangan ngaku sebagai slankers kali ya, karena salah satu syarat dari slankers itu kalian harus loyal, alias harus datang dimanapun setiap slang konser. Tapi nggak cuma itu aja, kalian juga harus kreatif. Mungkin sebenarnya kreatif banyak ya, bukan hanya dari barang aja, tapi mungkin kalian bisa menghadirkan event-event tertentu yang berkaitan dengan slang, kayak tadi Slankers Day gitu ya. Gimana kalian bikin acaranya itu menjadi lebih seru dan juga lebih solid. Pokoknya buat para slankers dimanapun berada ya, kita sama-sama doakan semoga slang ini bisa long last, bisa menghasilkan karya-karya yang bisa menjadi hiburan juga untuk kita, jadi bisa terus berkarya sampai beberapa tahun ke depan. Nah, ngomongin soal slang, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali dengar atau mungkin belum tahu lagu-lagu slang apa aja sih yang enak didengar. Nah, setelah segmen yang satu ini, di segmen selanjutnya aku bakal kasih tahu ke kalian apa aja sih lagu-lagu slang yang enak dan juga populer. Jadi buat teman-teman yang kepo jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Ya teman-teman milenial, aku balik lagi nih tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Pastinya aku balik lagi untuk melanjutkan informasi-informasi yang mau aku kasih tahu ke kalian tentang band slang. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang perjalanan band slang yang cukup panjang dan juga pastinya berlika-liku ya. Tapi di segmen ini aku mau bahas tentang
lagu-lagu yang hits di kalangan milenial, tepatnya lagu-lagu band slang. Lagu yang pertama itu yang judulnya itu lagu Ku Tak Bisa, di mana lagu ini dengan untayan lirik yang menggambarkan sebuah permohonan kepada seseorang untuk mempertahankan hubungan percintaan. Lagu yang diberi judul Ku Tak Bisa ini juga menjadi salah satu lagu pengiring di kala galau melanda hati para slanker dan juga slanky. Jadi memang ini adalah salah satu lagu slang yang aku sendiri aja tuh kalau ngedenger galau banget. Ya gimana ya, dia tuh bukan lagu yang mellow banget, tapi kalau misalnya dinyanyiin bareng-bareng, apalagi kayak di konser atau lagi ngumpul-ngumpul tuh tiba-tiba lagi langsung galau aja gitu. Apalagi kalau nyanyinya itu bareng sama teman-teman, jadi kita nggak dengerin sendiri. Wah, itu pasti seru banget sih. Tapi selain lagu Ku Tak Bisa tadi, ini yang nggak kalah hits itu ada lagu slang yang judulnya Terlalu Manis. Ini adalah lagu yang bercerita tentang seseorang yang sudah menjalin kedekatan tapi belum sampai jadian, sudah ditinggal atau di ghosting kali ya zaman sekarang bahasanya. Jadi buat kalian yang sedang ada di fase itu, silahkan dengerin lagu ini kalau kalian mau makin nangis, makin galau gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi galau, aku tuh lebih seneng malah justru dengerin lagu galau supaya makin galau, jadi sedihnya tuh makin keluar ya kan. Mau nangis-nangis kalian, baru habis itu kita bangkit lagi. Jadi kalau kalian lagi galau bisa dengerin dua lagu tadi tuh yang slang, ada Ku Tak Bisa sama lagu Terlalu Manis. Tapi setelah Terlalu Manis ternyata ada lagi lagu lainnya yang judulnya justru Terlalu Pahit. Nah, setelah menciptakan lagu tadi, ini selanjutnya lagu Terlalu Pahit yang menggambarkan kisah tentang seseorang yang tidak bisa melupakan kenangan pahit yang membekas. Jadi buat kalian yang suka dengerin lagu Terlalu Manis atau Terlalu Pahit, mungkin adalah orang yang susah move on, karena kadang-kadang kita itu kalau ngomongin soal history gitu ya, bukan aja kisah manis yang kita ingat, tapi kadang-kadang kisah pahit juga nggak bisa kita lupain, dan justru itu kadang-kadang yang jadi kenangan. Nah, tapi selanjutnya ada lagu percintaan lainnya lagi yang judulnya itu Kamu Harus Pulang. Jadi lirik ini itu memiliki makna yang sangat dalam lagu ini, dimana ketika kita ngedate, kita itu tidak boleh lupa akan waktu, dimana ngedate juga harus yang positif dan healthy tanpa harus begadang dan gak bikin orang tua pun cemas. Jadi mungkin ini adalah salah satu lagu pengingat untuk para remaja, khususnya generasi milenial. Nongki boleh gitu ya, pergi boleh, tapi jangan lupa inget waktu, apalagi anak perempuan ya kan, nggak boleh pulang malam-malam supaya orang tua kita itu tidak cemas. Nah, selanjutnya lagunya cukup unik nih judulnya dan menggambarkan kondisi sekarang juga kali ya, karena selain ini punya lagu yang judulnya itu Virus, di mana lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang ingin dihargai dan dicintai apa adanya, bukan seseorang yang dicintai karena ada apanya. Hayo, kalian tuh kira-kira yang mana tuh antara dua tadi, yang apa adanya atau ada apanya? Coba dengerin dulu lagunya, karena katanya sih ini juga menjadi salah satu lagu hits dari slang itu sendiri. Nah, selanjutnya ada lagu slang yang judulnya itu Balikin, yang mana lirik lagunya ini tuh memiliki makna tentang penyesalan si penulis lagu alias Bim Bim yang pernah candu terhadap barang haram berupa narkoba. Jadi ini memiliki moral value-nya sendiri, lagi-lagi buat anak remaja, buat anak zaman sekarang, karena ternyata narkoba tidak seindah itu guys. Jadi buat kita harus dengerin nih pengalaman Bim Bim yang mungkin dulu pernah terjebak dalam jerat narkoba, ternyata tidak seindah itu. Jadi buat kalian jangan pernah coba-coba sekali hal-hal yang berbau narkoba. Nah, selanjutnya ini juga lagu hits, kayaknya selain semuanya lagunya hits sih ya, tapi yang satu ini harusnya sih semuanya tahu karena ini hampir diputar di segala platform, yaitu I Miss You But I Hate You. Jadi banyak orang tuh menilai lagu ini merupakan lagu tentang keromantisan seseorang terhadap pasangannya, tapi ada maksud lain nih justru dari lagu ini, yaitu menceritakan tentang narkoba. Ternyata lagu itu tuh dibuat karena selalu ingat bandar narkoba, apalagi ketika ia sedang tinggi gitu ya. Terjadi hubungan antara rindu dan benci terhadap bandar yang menyenangkannya tapi sekaligus merusaknya. Jadi menggambarkan dua hal yang bikin kita happy, tapi ternyata hal yang bikin happy itu justru merusak kita, karena tidak selamanya semua yang bikin kita happy itu bagus. Nah, jadi itu adalah selain bisa menggambarkan kisah percintaan, tapi juga relate ke hal-hal lain ya, sekaligus mengingatkan kita sebagai remaja harus hati-hati terhadap lingkungan kita. Selanjutnya ada lagu yang judulnya Mawar Merah, yang mana di liriknya itu melambangkan perwujudan seorang perempuan yang cantik, anggun, tangguh, namun sederhana dan disukai oleh banyak pria. Dan seperti hal bentuk fisiknya, mawar merah itu terlihat indah sehingga banyak yang menyukainya, tapi
pada kenyataannya itu tidak mudah untuk dipetik, dan jangan lupa banyak juga mawar merah yang berduri. Jadi memang kalau dari luar itu cantik ya kan, tapi ternyata berduri dan juga susah didapatkan. Ini lagu-lagunya tuh simple sebenarnya ya, tapi ternyata kalau kita dalamin lagi liriknya memiliki makna yang sangat mendalam banget. Apalagi lagu slang ini memang terkenal dengan lagu-lagu yang berkaitan dengan percintaan. Terus selanjutnya ini adalah lagu yang unik banget judulnya, yaitu Bim Bim Jangan Menangis. Nah sebenarnya ini tuh mengenai penggunaan nama untuk lagu slang. Bim Bim itu mengungkapkan kalau ia tuh sebenarnya terinspirasi dari The Rolling Stone dan juga Queen. Nah dari situ ia tuh membayangkan kalau misalnya ia tuh harus punya lagu dan harus bikin anthem yang satu studio itu nyanyi. Maka terjadilah lagu yang judulnya Terlalu Manis dan juga Maafkan. Terus selanjutnya ada Pandangan Pertama. Ini juga lagu legend dari slang ya. Jadi lirik lagu Pandangan Pertama ini menceritakan tentang seseorang yang sedang dimabuk cinta dari awal berjumpa. Dan itu juga dirasakan saat pertama kali jumpa, ia merasakan impiannya untuk mendapatkan cowok yang tampan. Lagu Pandangan Pertama nih menurut aku adalah salah satu lagu yang legend banget, bener-bener banget ya. Kenapa? Karena di beberapa, yang aku tahu di beberapa kompetisi penyanyi di Indonesia tuh kadang-kadang lagu ini tuh suka dijadikan lagu wajib, para pesertanya itu nyanyi. Bahkan gak jarang juga yang menjadikan lagu ini tuh lagu dangdut. Apalagi Kakak sendiri tuh kan karakter vokalnya kuat banget ya. Jadi dia bisa menjadikan lagu Pandangan Pertama nih kalau nyanyi dangdut tuh jadi bagus banget. Kalian dengerin deh versi lagu Pandangan Pertama yang dibikin dangdut. Aku sendiri yang gak begitu suka dangdut, ngedenger lagu Pandangan Pertama di dangdut ini tuh enak gitu loh, kayak asik aja gitu untuk joget. Apalagi kalau misalnya kita nyanyinya tuh bareng-bareng. Jadi itu teman-teman karya-karya dari band slang yang mungkin kalau kalian belum pernah dengerin, kalian dengerin lah sekali gitu ya. Aku sih yakin paling gak diantaranya mungkin setengahnya atau lebih itu paling gak bikin kalian tuh kecanduan dan pengen dengerin lagi. Atau mungkin bahkan bikin kalian itu tertarik untuk nonton konser slang. Soalnya nih yang aku tahu kan tahun ini kita tuh udah mulai banyak konser offline gitu ya. Dan slang tuh banyak tuh di beberapa konser. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton secara langsung, kalian tinggal cari informasinya atau mungkin bisa follow sosial media manajemennya atau anggota-anggota slang kali ya, jadi tahu gimana dia mau tampil ya kan, dalam event apa, jam berapa, hari apa. Pokoknya dijamin seru banget nonton konser slang, apalagi euforia slankers dan slankingnya itu sangat mendukung banget. Nah tapi ngomong-ngomong band slang nih ya, mungkin kalau vokalisnya udah banyak yang tahu kan, Kakak gitu ya, tapi masih banyak sebenarnya anggota-anggota slang lain yang mungkin belum terekspos seperti dengan vokalisnya. Makanya aku mau ceritain dari masing-masing vokalis band slang, tapi pastinya bukan di segmen ini karena aku mau istirahat dulu. Jadi di segmen selanjutnya ya, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Ya teman-teman milenial, balik lagi di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan sesuai dengan janji aku di segmen sebelumnya, ya di segmen ini aku akan jelasin masing-masing personil dari band slang. Jadi kalau misalnya tadi kita udah bahas lagu-lagunya, ya kan, kita udah bahas perjalanan karirnya, sekarang gantian nih kita bahas personil dari band slang. Sebenarnya siapa aja sih personil band slang? Yang pertama nih yang pasti kalian tahu, Bim Bim. Jadi Bim Bim yang nama lengkapnya itu Bimo Setiawan Almazumi, ini adalah musisi dan penulis lagu Indonesia. Ia merupakan anggota dan pendiri dari grup musik slang dengan posisi sebagai drummer, gitaris, basis, dan juga vokalis. Pada tahun 1981, Bim Bim berposisi sebagai drummer yang membentuk sebuah grup musik yang diberi nama Cikini Stone Complex dengan sesama teman sekolah di SMA Perguruan Cikini Jakarta, yaitu Boy dan Kiki sebagai gitaris, terus Abi sebagai basis, serta Uti Suharyani dan Well Willy sebagai vokalis. Di sana mereka banyak mengekspresikan kesukaannya pada lagu-lagu Rolling Stone. Tapi grup musik tersebut tidak bisa bertahan dan pada akhirnya membubarkan diri. Nah, ia sendiri ini, Bim Bim, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Yvette Vesheha Sidharta dan Sidharta Manghurudin Sumarno, yang mana ia memiliki 1 orang kakak bernama Adrian Sidharta dan 1 orang adik bernama Dianto Masto Yusuf Sidharta. Bim Bim kemudian menikah dengan Reni Setiawati pada tahun 1999, di mana mereka dikaruniai anak bernama Meza Luna De Azuri.
Talulah Alami Hobi, dan juga Mau Metano Luka Almazumi. Jadi kalau kita ngomongin Bim Bim, mungkin dia tuh bukan hanya sekedar drummer aja, tapi juga bisa dibilang sebagai penemu band slang kali ya. Makanya karakternya itu cukup kuat di band slang ini, karena dari band Cikini CSC tadi, terus akhirnya banyak keluar masuk anggota sampai akhirnya bubar, sampai akhirnya firm nih bentuk band slang. Tapi selain Bim Bim yang terkenal, pastinya teman-teman juga kenal Kakak dong. Jadi personil band slang satu ini tuh memiliki nama lengkap Akadi Wira Satriaji atau kerap disapa Kakak, merupakan vokalis dari grup band slang. Bungsu dari 4 bersaudara ini mulai mengenal musik sejak SMP, tapi dirinya itu bergabung dengan slang baru saat duduk di kelas 1 SMA pada tahun 1989. Di mana ia menempati posisi vokal menggantikan posisi Well Welly yang keluar dari slang. Kemudian Kakak menikah dengan Natasha Oking pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2002, yang mana pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Kakak. Dari pernikahan pertamanya, Kakak dikaruniai seorang anak Solei Luna, dan dari anak pernikahan keduanya itu dikaruniai anak Caska Satriaji dan Siti Alaula Satriaji. Jadi memang selain bandnya, kisah hidup personil-personilnya juga cukup panjang dan juga penuh dinamika ya, pastinya penuh lika-liku. Nah tadi kan kalau Bim Bim sama Kakak mungkin 2 personil yang memang sudah sangat terekspos ya nggak sih di band slang, tapi kan kalau masih ada personil lainnya nih, orang-orang di belakang lainnya yang turut menyukseskan band slang. Salah satunya ada Abdi yang nama lengkapnya itu adalah Abdi Negara Nurdin, yang dikenal sebagai Abdi Slang, merupakan pemusik berkebangsaan Indonesia keturunan Kaili, Sulawesi Tengah. Selain itu dia juga tampil sebagai pendukung, penulis lagu, dan juga produser. Abdi ini adalah salah satu gitaris utama slang dengan gitaris ritme lainnya, Rido, dan juga pernah bermain dengan gitaris ritme nasional dan internasional lainnya, salah satunya Paul Gilbert. Selain slang sebagai band utamanya, Abdi juga memproduksi band Indonesia lainnya, yaitu Serius, di mana sejak memulai karir musiknya, Abdi selalu bermain dan mempersembahkan gaya rock blues. Bahkan dia pernah bergabung dengan band NMS 1990 bersama Sandi, yang merupakan salah satu anggota pas band, kemudian bergabung dengan Badai Band pada tahun 1991. Abdi ini adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara, yang mana ayahnya Andi Sela Nurdin adalah politikus Partai Persatuan Pembangunan dari Sulawesi Tengah dan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat selama 25 tahun. Sejak remaja ia memang suka menggerakkan massa, dan saat duduk di SMP Negeri 1 Donggala ia pernah mengumpulkan temanya untuk memperjuangkan teman yang tidak lulus karena kecurangan. Abdi pernah berkuliah 1 semester di jurusan Ekonomi Universitas Tadulako Palu pada tahun 1988, dan pada tahun yang sama ia juga mengambil kursus di Sekolah Musik Farabi. Jadi memang Abdi ini juga memiliki background musik ya, apalagi seleranya yang rock blues ini mungkin sangat align dengan tujuan dari band slang. Jadi sampai sekarang dia tetap bertahan. Terus selanjutnya ada personil lainnya bernama Ivanka dengan nama lengkap Ivan Kurniawan Arifin, yang merupakan pemain bass grup musik slang. Pria kelahiran Jakarta ini mulai bergabung dengan slang sejak tahun 1997, yang mana saat itu posisinya menggantikan Bongki. Kemudian pada Oktober 1996, Ivan yang masih menempuh pendidikan di STMT Trisakti mulai mengerjakan proyek musik bersama Bim Bim. Dan tanpa menyadari bahwa musik yang dikerjakan tersebut sebenarnya untuk album ke-6 slang, yang nama albumnya itu lagi sedih, dan rilis pada tahun 1997. Saat itu Ivan sempat merasa dilema atas tawaran Bim Bim untuk menggantikan posisi Bongki, karena memang mereka memiliki hubungan kedekatan dengan Bongki dan juga Pai. Tapi pada akhirnya Ivan rela meninggalkan bangku kuliah untuk berproses bersama slang untuk fokus bermusik. Dan ternyata hal tersebut terbukti hingga saat ini band slang itu masih eksis. Bahkan dari tahun 90-an sampai 2022 sekarang, berarti udah 30-40 tahun lah ya. Mereka berkecimpung di dunia musik di Indonesia dan eksistensinya itu sampai sekarang masih ada. Nah selain itu ada personil lainnya, yaitu Rido dengan nama lengkap Muhammad Ridwan Hafiz atau Rido, yaitu merupakan gitaris ritme, keyboardis, pianis slang, dan juga vokal pendukung dengan gitaris utama lainnya yaitu Abdi Negara. Dengan slang, Rido telah membuat 19 album studio dan juga 3 album live dan 1 album kompilasi. Rido bermain gitar sejak berusia 7 tahun, yang mana karir profesionalnya itu mulai saat membentuk grup musik LFM pada tahun 1991. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Rido pergi ke Hollywood, Amerika Serikat untuk belajar musik
di Musician Institute untuk mengasah bakatnya. Dan tidak hanya sibuk di slang, Ridho juga memimpin klinik gitar dan mengajar, yang mana pada tahun 2007 tanpa membawa nama slang, Ridho dan Ipang dari BIP mengerjakan scoring dan juga soundtrack film tentang cinta pada tahun 2007 dan juga King pada tahun 2009. Akhirnya pada tahun 2015 bersama Ipang, Ridho membentuk band tribute The Beatles bernama The Krabbel-Locker, yang mana kisah hidupnya itu Ridho juga menikah dengan Oni Serojawati pada tanggal 25 Agustus 2001. Dan dari pernikahan ini mereka telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Marco Malik Hafiz, Omar Hakim Hafiz, Stella Aisyah Hafiz, dan juga Alvaro Risat Hafiz. Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin personil band slang, ternyata masing-masing itu pastinya memiliki background musik ya, bahkan ada yang sekolah musik, ada yang memang keluarganya juga musisi, ada juga yang memang sejak kecil itu sudah tertarik dengan industri musik. Jadi mungkin hal tersebut yang bikin band slang itu masih eksis sampai saat ini, karena memang semuanya itu memiliki ketertarikan musik yang sama, bahkan mulai dari genrenya. Karena menurut aku ya, yang namanya band, kita menyatukan beberapa anggota dengan kepala yang berbeda-beda itu bukan hal yang mudah. Apalagi slang ini bertahan sampai ke puluhan tahun. Artinya mereka bisa solid sampai saat ini, bisa bertahan sampai saat ini, mereka pastinya menyatukan pendapat mereka tuh yang berbeda-beda. Apalagi namanya band, kadang-kadang kan ada yang dominan, ada yang enggak gitu ya. Tapi band slang ini menunjukkan bahwa dengan pendapat pandangan yang berbeda-beda, mereka tetap bisa satu, tetap bisa solid, bahkan turut memajukan industri musik di Indonesia. Apalagi buat para band. Jadi kadang-kadang yang aku lihat band zaman sekarang tuh pasti kiblatnya kan gak jauh-jauh dari slang, Peter Pan gitu ya. Aku harap sih semoga kedepannya, tepatnya di generasi kita ya, generasi milenial dan generasi Z, itu ada nih band-band lainnya seperti slang gitu ya, yang pada akhirnya nanti beberapa puluh tahun ke depan akan menjadi band legendaris dan menjadi tolak ukur industri musik di Indonesia. Aku sendiri juga merupakan salah satu mungkin bisa dibilang penggemar lagunya kali ya, tapi bukan aku nggak nyebut diri aku slanky nih, karena aku tiap konser juga memang aku nggak datang, tapi aku paling nggak aku menikmati karya-karya dari band slang tersebut. Nah, sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Kita tidak berasa nih sudah di penghujung acara. Tandanya apa? Tandanya aku harus pamit undur diri. Dan itu informasi yang mungkin bisa aku sampaikan ke teman-teman mengenai band slang. Kalau teman-teman punya informasi lainnya, apalagi fakta-fakta unik lainnya, boleh banget di-share supaya para slankers dan slanky ikut ngebaca dan turut tahu lebih dalam mengenai band slang ini. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan episode Items kali ini. Aku Putri Andriana pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode Items lainnya, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.